Halo, selamat datang di channel Andro Antik, di mana kita akan membahas seputar barang antik. Hari ini kita akan membahas beberapa barang seputar pusaka Nusantara yang merupakan peninggalan leluhur yang biasa digunakan pada acara-acara adat dan budaya di masyarakat maupun kerajaan, serta Kesultanan Nusantara. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe. Setiap dukungan yang kalian kasih akan sangat membantu agar channel ini terus berkembang ke depannya. Mari kita mulai. Pusaka Nusantara dapat digunakan sebagai senjata, semisalnya keris, kujang, rencong, tombak, dan lain-lain. Pusaka Nusantara juga dipergunakan terutamanya untuk keperluan prosesi acara-acara adat, budaya, atau spiritual bagi sebagian kalangan masyarakat Nusantara, seperti bambu petuk, rantai babi, kantong macan, darah ayam hitam cemani, mani gajah, wesi kuning, semar mesem, kol buntet, kitab andarun, dan lain sebagainya. Pada episode ini, kita akan memfokuskan pada pusaka-pusaka Nusantara yang dipergunakan untuk keperluan prosesi acara-acara adat dan budaya, seperti bambu atau pring petuk ini. Bambu petuk di dalam kebudayaan tradisional Nusantara menurut Wikipedia adalah suatu benda pusaka yang dianggap dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemegangnya. Bambu petuk sendiri berwujud sebatang bambu dengan dua tunas ranting yang saling bertemu, dengan satu tunas menjulang ke atas dan tunas lainnya menjulur ke bawah. Barang pusaka selanjutnya adalah rantai babi. Pada video ini adalah merupakan rantai babi yang telah dibersihkan dari bulu-bulunya. Di masyarakat kita, rantai babi ini bisa berjumlah 3 kolong, 5 kolong, 7 kolong, atau bahkan bisa sampai 9 kolong, seperti yang bisa kita lihat pada video ini. Menurut buku Benda-benda Bertuan Masyarakat Nusantara, secara spiritual, babi memiliki hubungan yang dekat dengan manusia, dan secara genetik, dikatakan bahwa jumlah kromosom dari babi sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki oleh manusia, yakni sebanyak 46 buah. Karena alasan inilah, babi diharamkan karena tidak baik bagi kesehatan manusia, karena mudahnya menularkan penyakit dari babi ke manusia. Barang pusaka Nusantara selanjutnya adalah kantong macan. Kantong macan ini sendiri memiliki bentuk seperti alat vital macan atau harimau, seperti yang kita dapat lihat pada video ini. Memiliki nama yang berhubungan dengan macan pastinya akan mengundang banyak cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan supranatural, dan hal-hal tersebut masih banyak dipercayai dengan kuat oleh sebagian dari masyarakat kita. Dan karena mempunyai kekuatan gaib, sampai sekarang barang peninggalan leluhur ini banyak diburu oleh orang-orang ataupun para kolektor. Ayam cemani berasal dari Pulau Jawa, atau tepatnya dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena keseluruhan penampakan ayam ini berwarna hitam, mulai dari paruh, jengger, mata, kulit, bulu, hingga kuku semuanya gelap. Di sepanjang jalan raya Kedu Parakan akan terlihat beberapa tempat yang menawarkan ayam cemani ini. Dari tempat ini kemudian ayam-ayam ini menyebar ke daerah lain. Tidak hanya ke seluruh wilayah Indonesia, namun juga sampai dengan mancanegara. Karena keunikannya inilah, maka darahnya banyak dipergunakan oleh sebagian orang yang percaya untuk upacara-upacara ritual tertentu. Dalam video ini kita ada contoh darah ayam cemani hitam yang telah dimasukkan ke dalam botol. Mani gajah diperoleh ketika gajah jantan dewasa sedang dalam keadaan birahi, maka organ vitalnya akan memproduksi sperma atau air mani. Kemudian gajah jantan dewasa ini tidak perlu untuk merayu sang gajah betina, karena sang gajah betina yang akan datang dengan sendirinya dan meminta sang gajah jantan ini untuk membuahinya. Konon katanya, sebagian masyarakat kita ada yang percaya bahwa kandungan yang terdapat di dalam mani gajah ini memiliki energi gaib. Dan untuk mendapatkan mani gajah ini tidaklah mudah, karena cukup berbahaya dan beresiko tinggi.
dan biasanya yang diambil sudah dalam bentuk kristal seperti yang ada di dalam video ini. Besi kuning sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah besi yang berwarna kuning. Benda pusaka ini bentuknya mirip dengan sebuah kepompong yang berwarna keemasan, dan di dalam kepompong itu terdapat semacam jarum yang menonjol keluar. Besi kuning ini sendiri diyakini masih banyak digunakan untuk prosesi ritual oleh sebagian masyarakat kita yang percaya atas kekuatan energi yang terkandung di dalamnya. Di dalam tokoh perwayangan, Semar merupakan seorang pamonang atau pengasuh atau pembimbing yang diturunkan ke muka bumi. Semar Mesem ini sendiri memiliki arti Semar yang tersenyum. Semar sendiri kisahnya sudah ada sebelum adanya orang Jawa. Mengenai pembawanya, Semar Mesem pertama kali digunakan oleh Ki Ageng Pemanahan. Kala itu, Semar Mesem digunakan untuk menaklukkan musuh. Hasilnya, bukan hanya musuh saja yang akhirnya takluk. Lebih dari itu, semua pengikutnya juga turut takluk terhadap perintahnya. Semar Mesem ini pegangannya berbentuk keris seperti yang ada di video ini, di mana hulu kerisnya bergambarkan semar. Kol buntet ini sendiri berbentuk batu seperti keong, yang pada prosesnya terjadi dari cangkang keong yang mati serta tertimbun tanah selama beberapa ratus tahun. Dalam proses alamiah tersebut, cangkang keong ini terisi oleh pasir, tanah, dan juga endapan lumpur yang lalu mengeras hingga akhirnya berbentuk batu yang mengeras dengan pola cangkang keong. Dalam video ini kita bisa melihat contoh kol buntet yang sangat indah dengan keunikan yang menyertainya. Kol buntet ini selain tinggi nilainya karena mempunyai keindahan alami dari proses puluhan atau ratusan tahun bahkan lebih, benda ini juga masih banyak yang mempercayai memiliki tuah keselamatan, rezeki, dan pagar gaib. Kitab Andarun sesungguhnya kitab ini dibuat dari doa, simbol tulisan yang terdapat pada mahkota Raja Dewa Perang pada zaman kerajaan terdahulu. Kemudian simbol tulisan yang ada pada mahkota Raja Dewa Perang tersebut diubah, dari segi bahasa diubah menjadi bahasa dan tulisan Arab, namun simbol yang ada bentuknya tetap sama. Andarun adalah budaya masyarakat kuno, bahkan awalnya dari zaman sebelum Islam ada. Bentuk Andarun adalah menyerupai lontar yang ada di Indonesia, namun dalam ukuran mini dan sangat kecil, dan ada yang berbentuk persegi maupun bulat. Pada video ini, kitab Andarun ini memiliki ukuran hanya sekitar 4 cm x 5 cm x 2 cm. Baiklah, sekian dulu dari saya untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Dan perlu digarisbawahi pada video kita kali ini bahwa benda-benda tersebut adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari apakah kita mempercayai atau tidak atas kelebihan daripada benda-benda tersebut, tetaplah kita memohon dan berdoa kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada yang selainnya. Dan semua dari benda-benda yang kita koleksi ini tidaklah lebih dari karena kita mengagumi ciptaan Tuhan dan juga melestarikan budaya Nusantara serta peninggalan para leluhur. Kita jumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas barang antik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar muncul notifikasi saat video baru dirilis. Bye bye.